baksonya, Bi. Sini duduk santai. Sini Bang. Lihatnya ke sana biar indah. Soalnya udah beberapa hari, udah hari keberapa ini? Ke 12 sampai 13 ya kalau 13. 13. Stres soalnya. Stres banget, Pak. Benar. Nggak kerja. Iya, benar. Mikirin anak. Iya. Orang tiap hari makin banyak dengan berbagai tujuan. Ya kan? Itu harus juga menjalani pemeriksaan. Gimana? Kehilangan anak. Siapa yang nggak capek coba? Kalau saya nggak akan kuat, Bang. Udah kelepak. Abang ini masih tegar. Ininya bagus jiwanya. Siapa Ustadz yang suka nasihatinnya? Bisa kokoh begini? Yang di situ tuh baru kenal juga saya pas kejadian ini. Ustadz siapa? Ustadz Didin, Pak, gitu. Di Yang dekat apa namanya? Yang ada pasar Kalijati lurus kan ada yang institut tentara tuh. yang komplek angkatan udara ya, Lanut. Masuk Surya Dharma. Ya, ada sebelah kiri. Masuk Dekat sebelah masjid, kiri. Iya, dekat masjid itu. Gang Mangga. Itu namanya Gang Mangga. Iya, kalau nggak salah deh, Pak. Namanya Ustadz. Capek nih, ada sini. Udah sini. Iya. Sadidin ya. Rasa seru tegar gitu, Pak. Jangan berlarut-larut sedih gitu kan. Ini saya termasuk yang kagum loh, Bang. Gitu. Sini, Bang. Iya, Pak. Biar ini santai, Bang, bisa relax nyender sini. Apa? Enggak apa-apa. Ini rumah saya, Bang. Iya, Pak, rumahnya bagus, Pak. Enggak Iya, bagus Pak. sih, biasa aja Kayak di rumahnya. Bali, Pak. Suasananya. Iya, suasananya Bali. Iya, benar. Saya kan pengagum ke ajaran-ajaran leluhur. Iya, Pak. Bali, Jawa, Sunda, Apa Betawi. Betawi. Seneng saya. Apa bisa punya rumah kayak gini ya, Pak? Iya, nanti kalau Abang besok tiba-tiba jadi pengusaha. Amin ya Allah, didoain. Iya. Jadi Abang bisa punya mentality yang lebih kuat itu dikasih amalan sama Ustadz Didin itu. Iya, Pak. Amalannya apa sih? Doa aja, Pak. Doa. Istiqoroh, tahajud gitu kan. Istiqoroh, tahajud. Ya, berserah diri, bertobat, Pak. Gitu, Pak. Anaknya ganteng banget. Iya, Pak. Itu bisa jadi pemicu hilang tuh karena ganteng loh. Iya, Pak. Putih, Lucu. lucu, lagi seneng-senengnya, bawel walaupun terbatas ngomongnya. Iya. Ganteng banget loh. Saya tuh mencurigai karena faktor ganteng itu loh. Iya, Pak. Bisa. Beda sama yang Yang dua. dua itu. Beda banget ya. Beda banget sama yang dua. Dan sekarang kan terus intensif pemeriksaan. Masih tadi makanya saya izin dulu kan udah selesai. Heeh. Ada kan dipanggil sama Pak Kades kan dibilang kok ternyata sama Pak Dedi ya siapa gitu. Iya, saya kan udah berapa kali ke sana. Iya. Kalau ngobrol di sana sekarang udah terlalu banyak Aduh, orang. Kita aja udah rame, Pak. Sekarang udah rame, makanya pas setelah habis dari sini nih saya langsung mau istirahat, mau tidur dah. Iya, makanya saya Capek bilang bener. ngobrolnya di sini aja. Tadinya pengen dengan ibu sambil makan, relax. Ibunya masih di tanah. Masih di sana. Makanya kan kemarin saya kan pada berhenti kerja, Iya. adiknya berhenti dagang. Iya. Makanya kan saya kirimin Iya, iya, Pak. kebutuhan Makasih, pokoknya lah minimal, nggak Iya. usah susah. Iya, Pak, makasih banyak Pak Dedi udah Baksonya, dibantu. sini Mbak, Bina nih. Makasih banyak udah dibantu. Pak Lurah yang layaninnya. Supportnya dari ini. Iya, saya kan ngerti Abang nggak bisa usaha Iya, saya kerja juga udah. kerja. 2 minggu, Nah, ya. dimakan bakso sini Bang. Si enak. Udah deh, Pak. Ayo makan dulu. Makan dulu. Udah makan dulu, biar santai kan habis di. Bang, pemeriksaan tuh bukan barang gampang loh Bang. Iya, Pak. Capek. Aduh, larut-larut, Pak. Iya, benar. Tanya itu, Apa, tanya apa, ini. apa. Tapi kan kewajibannya polisi Iya, melakukan itu. iya, Pak. Ayo, mari, Pak. Ayo, Makan, dah Pak. makan dulu. Dah. Enak saya makan sendiri ya. Udah saya udah makan barusan. Iya. Habis dari sawah. Kalau saya jam segini pulang dari sawah. Bisa aja, Pak. Iya, kita bertani Bang sini. Sawah mana rumahnya gede begini. Disangkanya kita nggak punya sawah. Ini Aswin ini. Ini yang tukang ngurus pertanian saya. Iya. Wah, ini Kirajib. Iya. Yang ngurusin bangunan, pupuk segala macam. Nyawa lah, Bang. Ya. Oke, dah abangnya makan dulu. Kita udah makan bakso, mie-nya nggak dimakan karena udah habis makan mie. Karena di rumahnya itu mie-nya udah penuh. Banyak kayak warung dikasih sama Pak Dedi. Secara rasa Loh, ya. saya kenapa sih saya ngamatin dari awal, mudah-mudahan nanti sampai selesai dan kita berharap
bisa ketemu secepatnya. Ya, amin ya Allah. Karena gini loh, ini kan masyarakat kecil. Dia kehilangan anak, meninggalkan pekerjaan. Yang ditinggalkan pekerjaan bukan dia aja, adiknya berhenti berdagang. Iya, berdagang, Kan Pak. motor harus di-storein. Iya, benar. Anak-anak harus sekolah. Benar. Tiap hari harus makan. Sama. Kalau tidak ada inisiatif untuk menyelesaikan itu semua, problemnya jadi banyak. Udah problem nggak punya duit, udah problem takut kerjaannya berhentikan, Iya. udah problem anaknya hilang, Iya. ya kan? Iya, Pak. Nah, udah problem bisa jadi meninggalkan utang Udah kan? pokoknya semrawut lah. Udah semrawut pikirannya sehingga bebannya harus Uap. dilepasin satu-satu, gitu loh. Nah, kalau mencari kan melalui jalan spiritual kita lakukan, jalan material kita lakukan, Ya, semuanya. ini dan mohon maaf ya, bapak ini juga beban psikologinya kuat, bukan hanya hilang anak, harus menghadapi pemeriksaan dan tuduhan ya pak ya. Ragam kan ya kan tuduhannya, Medsos, mencurigai bahwa hilangnya itu bukan hilang begitu saja, tapi ada faktor yang dicurigai disengaja kan itu pak ya. Nah bapak jelasin deh, jangan sampai tuduhan itu terus berlanjut. Kenapa dianggap disengaja oleh publik itu, terutama publik media sosial? Karena bapaknya nggak kelihatan nangis katanya, nggak sedih katanya gitu loh, nggak shock. Nah ini gimana sih sebenarnya pak? Ya, saya awal pas hilang itu kan saya memang histeris ya Pak ya, teriak-teriak nangis terus ya kan 2 hari itu. Nah saya dikasih sama bibi saya dibawa ke pesantren, ke rumah Pak Ustadz ya kan. Nah, saya dikasih pencerahan Pak. Ke Pak Ustadz Didin itu? Ustadz Didin siapa namanya? Pak Ustadz siapa sih di sini ada nih kan? Pak Ustadz siapa? Pak Ustadz yang tadi malam pada ngaji? Iya itu Pak. Oh yang tadi malam kadang ngaji pada zikir itu? Iya. Yang sama ibu-ibu? Iya. Kan saya lihat tuh. Oh iya. Itu Ustadz itu yang ngasih saran, ngasih nasihat, ngasih penguatan. Dimandiin saya. Oh dimandiin? Dimandiin. Oh Ustadz itu? Semua anak saya dimandiin. Oh yang rumahnya jalan ke Lanut itu? Iya benar. Angkatan Udara di Gang Mangga itu namanya Pak. Gang Mangga. Saya udah 2 kali dimandiin. Yang kan istri saya mau dimandiin karena lagi halangan nggak bisa. Nanti kalau udah selesai baru dimandi biar agak tenang hatinya. Jadi bapak harus redo, harus ikhlas. Ini kan memang titipan dari Allah, hati gitu. Kalau memang rezeki, kalau memang masih milik bapak, dengan izin Allah, dengan cara Allah, pasti akan dikembalikan. Dia bilang begitu. Yang penting bapak banyak-banyak istighfar, banyak istiqoroh, sholat tahajud, minta sama Allah ya kan, gitu. Yakin kalau memang anak bapak itu masih ada, gitu. Nah itu yang membuat bapak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Saya yakin bahwa anak itu titipan. Iya. Kalau Allah yang meminta ya sudah harus diikhlaskan. Iya, mau gimana lagi? Memintanya itu bisa jadi dengan berbagai jalan. Dengan berbagai cara, memang udah kodratnya kan. Udah kodratnya. Gitu kan? Jadi iya. bapak harus mengikhlaskan. Itu yang membuat bapak menjadi ikhlas. Iya. Bukan berarti saya istilahnya mengikhlaskan begitu aja istilahnya. Tetap kan ikhtiar dong. Ikhtiar. Tiap malam orang nyari kemana aja ya kan, syariat ya kan istilahnya kan. Yang kan nyari kepolisian, tentara, warga, tagana, pengumuman di media sosial, yang spiritual tiap malam, sampai 3 anak perempuan tuh pingsan jatuh lagi. Itu paranormal saya tidak undang, mereka datang dengan sendirinya. Dan nggak apa-apa orang mau bantu. Iya mau bantu saya silakan, monggo. Yang penting jangan minta bayaran. Iya. Atau minta sate 100 tusuk karena nggak ada duitnya. Udah macam-macam deh Pak. Minta kambing hitam dipotongin, jangan. Nanti minta aja sama saya kambingnya. Nah, bapak jalanin itu. Iya. Itu yang membuat bapak tegar. Iya. Dan bukan hanya bapak, istri bapak juga tegar. Iya. Begitu. Itu udah orang prasangkanya sama saya jadi pada sujon. Kok anak hilang? Postur tubuhnya, mukanya tenang. Kok nggak gitu, nangis? nggak nangis? Apakah saya harus nangis setiap hari? Ya kan dipublikasikan.
Tapi kan saya nangisnya sama Allah, saya ngadu di atas. Ya kan? Cukup saya sama Allah aja saya nangis ya kan. Di situ saya cucurkan air mata, Pak. Jadi menangisnya tidak di hadapan kamera. Iya. Tidak di hadapan publik. Iya. Tetapi cukup ketika di ruangan, di kamar, ya. pasang sajadah, Ya. menangis dan mencurahkan seluruh Meminta saya, memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kalau memang ini izinmu dengan caramu bisa mengembalikan anak saya, ya Allah, saya meminta, memohon, ya kan, dengan sehat walafiat lagi, kembali lagi kepada saya. Kasih kesempatan saya kedua untuk merawat dan mendidiknya lagi anak saya. Ya Allah, kalau memang ini bukan milik saya, rezeki saya, ya saya titipkan, saya ikhlas, saya redo. Kalau memang ini takdir Allah ya kan. Saya mengingatkan zamannya Nabi aja, Pak. Dibilang kayak gitu. Pada saat zaman Nabi itu yang jadi, kenapa ada Idul Kurban? Idul Adha. Idul Kurban. Kurban. Allah meminta Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya dengan cara dipotong, dipersembahkan untuk Allah. Karena ikhlas digantilah dengan gibas. Nah, itu Pak. Jadi Atau kasih pencerahannya saya kayak begitu, Pak. Itu yang membuat saya Bapak ini kan. Kalau Allah ini kehendak Allah, memang dia harus pergi dengan berbagai cara, ya sudah Allah aku ikhlaskan. Kalau memang namanya kita dititipkan, kan satu saat yang punyanya pasti ngambil. Ngambilnya berbagai cara. Dengan berbagai cara, dengan gimana aja Allah. Ada yang kecelakaan, ada yang sakit, ada yang korban kelelep atau apa segala macam lah. Kan ada yang hilang diculik. Ya kan. Versinya kan beda-beda, tergantung Allah mau gimana aja kan. Istilahnya kan. Nah, Bapak ini kan kalau ngomong perasaan. Iya, Pak. Ya kan ini kan udah bicara perasaan. Iya, Pak. Kalau dalam perasaan Bapak hari ini anak Bapak itu, ini perasaan aja Pak, ikutin perasaan. Anak Bapak itu diambil orang. Atau misalnya disembunyikan oleh makhluk gaib, atau kecelakaan. Ini saya keyakinan saya Pak ya, Nurani seorang ayah. Ayah ini diambil sama orang, Pak. Ada yang nyulik. Ya. Saya kadang senang sama anak saya, tapi tidak ngomong-ngomong, Pak. Karena anak Bapak ganteng. Iya, tidak ngomong-ngomong atau gimana. Itu kan kalau peta, Pak. Ini kan rumah nih yang baru, yang rumah yang ditinggalin oleh Bapak itu yang rumah Uwa ya. Iya, rumah Uwa. Uwa itu yang Bapak bersihin. Bapak kan di situ bersih-bersih. Iya, bersih-bersih. Ini rumah adik Bapak. Iya. Istri Bapak itu kan ada di sini di tembok. Iya, di tembok. Di dalam. Bukan di tembok, di bangku. Iya, di bangku yang ngelihatnya kan ke sini. Iya. Ini rumah Uwa kakek. saya. Ini kakek. Iya, kakek dekat rumah Uwa saya. Anaknya di sini. Iya. Di sini ada rumah kosong. Iya, ada rumah kosong. Saya selalu berulang-ulang sama Bapak. Saya begitu ke sini, Bapak tahu nggak, Pak? Ada rumah kosong nggak di sini? Iya, benar. Merinding saya, Pak. Iya. Itu yang rumah yang warna biru itu yang paling ke bawah. Saya pertanyaan saya gitu, ada rumah kosong nggak di sini? Saya nggak tahu, feeling saya. Iya. Saya begitu datang saya bertanya itu. Anak itu, Pak, kalau sama orang, Pak, ini lari ke samping, Pak. Ini di belakang ini bisa diambil, Pak. Iya. Gimana anaknya berontak? Kan bisa dipakai dulu. Iya. Saya keyakinan juga kayak begitu, dibius atau dibekep kencang dibekep kan. Habis itu kan anaknya tidur. Udah gitu anak saya juga memang tidak bisa lemes, caranya kan lemes kan. Jelas di pangku. Jalan belakang, Pak, naik ke atas, Pak. Iya. Perumahan. Di perumahan. Iya. Di depan ada mobil, tinggal naik. Saya feelingnya juga begitu. Jangan-jangan ini dibawanya ke arah perumahan. Karena kalau misalnya yang arah ke hutan itu terlalu jauh ya, Pak, jauh, untuk Pak. ini aneh kan. Kalau ke hutan nanti ke depan jalannya, Pak, kemudian ke tempat galian pasir yang pernah saya tutup ke dalam tanahnya itu lo jauh, Pak. Sulit istilahnya. Itu kan tinggal naik jalan ke atas, Pak. Iya. Ke atas kita nggak tahu kan, udah ada rencana yang jahat ya kan. Di sana kan sudah ada yang nunggu. Iya. Nah,
Tapi waktu saya berkunjung ke rumah Bapak, ke rumah Bapak itu, Bapak nunjukin kamar. Bapak kok punya keyakinan waktu itu anak Bapak ada di kamar ini? Itu pas saya syariat, Pak. Katanya kalau secara goib kan emang kan di Al-Quran juga ada ya, Pak ya, antara jin dan manusia kan. Ya, istilahnya kan jin menyerupai bisa macam-macam ya kan. Nah, cuman katanya kan ini ada, cuman hijabnya aja di itu. Waktu awal. Iya, awal. Tapi kelamaan, Pak. Iya. Biasanya kan kalau peristiwa-peristiwa yang apalah membawa orang gaib segala macam, yang gaib segala macam, nggak lama, Pak. Iya. Paling lama 7 hari. Iya, ini 13, Pak, kelamaan. Makanya kan saya jual nalar lah, saya udah pusing juga ya kan, Pak, udah ngeblank lah ya kan. Apapun yang orang suruh saya ikut, paranormal ini saya ikut ya kan. Capek demi apa? Demi anak saya kembali lagi. Ya namanya orang lagi dihadapin masalah, Pak. Apapun akan diikutin. Yang Pak. Penting itu jadi jalan anak kita kembali. Iya, benar. Gitu loh. Ya kan. Bahkan ya Allah, saya bilang ini sampai di luar syariat, saya bilang kan yang saya tahu ajaran Islam, kok saya sampai kayak begini ya? Saya bilang kayak orang bego ya, disuruh begini saya mau aja gini, tapi ya demi apa? Saya demi anak saya kembali deh, nggak apa-apa dah. Jujur aja, saya sampai serut telanjang di kamar, Pak. Telanjang bulat, saya telanjang bulat. Oh, Bapak ngalamin? Iya. Sama siapa suruh telanjang bulat? Ya nggak tahu tuh paranormal banyak begitu malam-malam kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Bapak suruh di kamar. Di kamar. Telanjang bulat. 1 jam. Nanti katanya ada kembaliin. Dan begitu panggilannya nama saudara begitu. Ada ke saya juga datang ke situ tungguin sampai jam 11. Saya sampai jam 11 malam nungguin begitu. Setengah 12 nggak keluar. Udah yang nggak gagal, wah udah pindah lagi katanya belah sono. Coba Pak ini banyak orang, Pak, nanti jangan kalau ada ngekspos gimana, saya bilang kan. Enggak lah, kita dari jauh. Yang saya takutin bukannya masalah setannya, Pak, istilahnya ular atau saya tahu ular patok ular lagi ya kan, setan yang bulat ya. Bapak telanjangnya di kamar? Awalnya di kamar. Terus? 1 jam nggak berhasil. Nggak berhasil. Keluar saya. Bapak suruh keluar? Iya, di hutan yang itu. Bapak ke hutan dulu? Iya. Habis di hutan telanjang? Iya, kan pakai kain dulu, baru pakai kain dulu, habis di hutannya telanjang? Iya. Tapi nggak ada orang kan? Tapi orangnya pada di belakang semua. Bapak suruh telanjang? Saya sendirian. Gimana kalau Bapak dicocok kalah? Makanya saya bilang, ular patok ular. Patok ular. Ya oke ular. Itu kan kala jengking, Pak, kalau naik gini, Pak. Aduh, Pak. Makanya astagfirullah. Macem-macem. Ada juga yang datang, bawa kamera sendiri, langsung shot. Pergi aja. Begitu nggak jelas juga, ada orang tuh pada PA semua loh. Iya kan? Pada kagak jelas. Pak, kalau mau jujur aja, Pak. Saya ini orang rasional, Pak. Iya, Pak. Orang akademis, Pak. Iya. Saya nggak mempercayai makhluk gaib bisa nyuri manusia, Pak. Iya. Sampai sekarang. Apalagi sih yang istilahnya. Apalagi kan? siang. Iya. Tapi saya kalau karena memang siapa tahu jadi ngikut juga, Pak. Iya, memang gitu. Juga jadi ke bawah arus, Pak, sayanya, Pak. Iya, saya juga kan jadi ngikutin. Iya, anak-anak apa namanya? Dera. Repa. Oh, si Repa yang itu. Iya. Saya kan ngikutin, Pak. Harus ke sana, harus ke sini, harus ke sini. Ya gimana lagi, siapa tahu, namanya juga siapa tahu. Tapi petunjuk ya kan? Namanya petunjuk. Nah, dari sini kan saya ngikutin juga ya, Pak. Bapak kan ngikutin. Yang Bapak ngomong tuh. Ayah bikinin mie goreng ya, Nak. Mie goreng, nak pulang, nak, kamu lapar, nak. Ya kan, memang kesenangan dia itu, Pak. Iya. Dia kan orang ngemil, Pak, senangnya ngemil. Makannya jarang tapi ngemil dia banyak kan. Pokoknya ngemil mulu lah, apa aja jajan warung, biskuit, taro, ini, beng-beng ya kan, Oreo. Nggak pernah kosong saya Pak di kulkas, Pak. Selalu saya siapin, sediain karena memang anak saya tuh seneng ngemil. Ya. Seneng dia. Hobinya ngemil. Anaknya senengnya ngemil. Iya, Pak. Makanya walaupun dia terjatuh sakit, misalnya kurus gitu kan, dia cepat gemuknya. Dia cepat karena dia makan terus. Iya, cepat. Berarti dia itu beda dengan kakaknya. Beda. Perlakuan Bapak juga beda. Iya. Kalau jujur-jujuran Bapak sangat sayang loh sama dia. Bener, Pak. Mohon maaf ya, dibanding kakaknya, perhatian Bapak lebih tinggi pada kedua anak ini. Karena kalau nggak lebih perhatian, Pak, itu kan memang anak beraktif.
kalau di Jakarta kan banyak kendaraan, Pak. Saya takut ketabrak atau apa, makanya saya jaganya lebih ekstra. Hiperaktif dan ganteng. Ganteng. Saya aja, Bapak. Iya ganteng, Pak. Karena Bapak juga ganteng. Ya, alhamdulillah. Ya. Bapak hidungnya mancung, badannya putih. Kalau penampilan gini karena gajinya kecil aja, Pak. Kalau didandanin mah ya, kalau Pak. gajinya gede, Pak, beda. Pak. Cuman kalau gajinya gede, orang Betawi pasti Bapak kawin lagi. Aja. Nah ini kalau anak itu kan katanya sudah kelihatan punya firasat, Pak. Waktu di mobil kata neneknya itu udah gelisah. Enggak, emang saya juga, tapi saya enggak nalar sampai ke situ, Pak. Pada saat dia mau turun yang pertama, gang pertama kan, saya mau turun bareng-bareng, saya mau nganter supir aja berdua kan. Nggak mau, gitu. Saya mau ambil malah ke belakang, gitu. Udahlah, saya bilang itu. Akhirnya kan saya turun di gang kedua karena kan numpang parkir sama saudara tuh yang ditanyakan itu. Nah itu akhirnya saya paksa dia turun, nggak paksa ya kan. Akhirnya, tapi dia mau juga kan, nggak paksa banget sih. Ayo nah udah sampai, gitu kan. Nah begitu udah pertengahan, baru dia saya tuntun, gitu. Tapi kelihatannya dia itu sebenarnya nggak mau pulang ke Kalijati itu ya. Tahu gitu nggak akan pergi ya, Pak? Oke, ini saya juga sekeluarga. Kalau tahu begitu saya nggak jadi mudik lah. Emang itu niatnya mau mudik jangan mau jadi bencana. Gitu. Iya. Semua jadwal udah dur semua, Pak. Bencana saya mau ke rumah bibi ini, bibi itu. Ya kan rumah Bapak ada atau saudara Bapak ada yang di Nogen. Iya. Ada yang di Batu Sari, ada yang di Purwadadi, ada yang di sana Segelah Herang. Mau berenang kan rencananya mungkin. Kan saya sampai bawa speaker update, Pak. Maksudnya biar ada hiburan, lumayan kan seminggu di kampung. Biar bisa karaokean gitu kan. Enggak boro-boro kepake tuh pakai buat ngaji. Yang malam tuh Bapak dikir itu. Nggak sempet itu. Ya Allah. Saya tiap hari juga sekarang dari rumah saya ke rumah Bapak Jakarta. Rumah saya rumah Bapak Jakarta. Kerjaan saya gitu. Karena saya pengen ketemu, Pak, jujur aja. Saya pengen ketemu dan saya yakin ketemu, Pak. Ya, sama, Pak. Saya juga, Pak. Persoalannya kapan? Iya. Ya, lain Proses, hal. Proses. Ya. Saya yakin ketemu, Pak. Saya juga yakin, Pak. Yakin ketemu. Makanya kan kemarin tuh saya tuh punya teori begini, Pak. Ya namanya hidup, Pak ya. Iya. Saya bilang udah deh kosongin. Iya. Jangan ada orang yang datang, suruh sepi aja. Harusnya mau kayak begitu. Tinggal Bapak di situ. Maksud saya, apa sih tujuan saya? Tujuan saya itu biar kalau siapa tahu anak itu mau dibalikin. Orangnya takut, banyak orang malu. Itu, Pak, Bapak sama sepemikiran sama saya kayak gitu. Tapi saya kan dilema ya, harusnya kan pendatang, saya nggak bisa ngusir-ngusir warga kayak begitu. Harusnya kan dengan aparat yang setempat, harusnya kan disterilin ya kan, dilarang atau pakai apalah. Tapi saya nanti bisa instruksiin ke kepala desanya. Saya minta bantuan. Udah deh. Sekarang nggak ada lagi ngelayat, nggak ada lagi kegiatan apapun, biarkan keluarga itu hanya satu keluarga saja. Iya benar. Itu kosongin, sepiin. Udah seolah-olah kayak nggak ada apa-apa kan. Nggak ada apa-apa. Nah, terus waktu pasti insya Allah lah dengan izin Allah, dengan cara Allah gimana memulangnya kan. Ya karena dia juga sayang sama anaknya. Kemudian kan bisa jadi ngambil itu bukan karena benci. Bisa jadi kan karena pengen. Demen. Orang misalnya nggak punya anak, kok demen banget sama anak itu. Saya pengen memiliki anak itu kan bisa aja, Pak. Bisa jadi, Pak, kayak gitu. Kita berprasangka baik. Iya. Gitu. Siapa tahu kan udah malam-malam disimpan di situ dia pergi. Dia pergi ya kan. Nah, kadang-kadang kita bisa temu lagi kan. Jadi orang takut kalau pengen mulangin juga kasarnya gitu kan ya. Kalau memang sekarang kotanya penuh lagi, penuh banget. Penuh, Pak, saya mau jalan ke sini juga udah penuh tadi juga. Tanya aja Pak supirnya tadi. Kan yang pertama jemput kan. Pak, saya dari Pak Kades, tadi bilang katanya ke Pak Kades, Pak, yang mau yang saya telepon mau ke rumahnya. Kok jadi tahu kok saya rumah ke Pak Dedi, saya bilang gitu kan. Iya, Pak Kades ini yang teleponnya. Mana? Kades Sukasari. Oh, ini. Iya, yang rajin nemenin tuh. Iya, Bapak dari teleponnya Pak ya, begitu kan. Pak Kades Sukasari. Pak Kades Sukasari yang nemenin telepon. Jadi sama saya dengan Bapak itu yakin bisa kembali, Pak. Iya, Pak. Jadi yang paranormal itu apa aja yang diminta ke Bapak? Ada yang nyuruh Bapak telanjang. Dan Bapak lakuin telanjang tuh malam hari kan? Lakuin, Pak. Ke kebun itu kan? Iya. Beli anggur 3 kilo. Ada yang suruh beli anggur 3 kilo. Bapak beli? Beli.
Duitnya dari mana? Ayam bekakak. Ya udah yang duit yang buat ongkos ke Jakarta lah. Lagi buat nyewa mobil lagi, akhirnya kepake itu. Tapi kan kemarin udah gantiin tuh. Iya. Tapi itu urusan istri saya lah, saya nggak megang apa-apa. Oh iya, oke. Bapak yang belum megang. Nanti Bapak juga megang, Pak. Nah, ada suruh beli anggur 3 kilo. Iya. Anggurnya ini kemanain? Kasih ke paranormal itu, nanti jam sekian pulang. Kalau nggak pulang nanti saya ini tuh nanti saya paksa, nanti saya anterin begitu. Sama bekakak Pak, mana jagonya gede lagi. Aduh, ya Allah. Jadi Bapak diminta bakakak. Iya, bakakak sama anggur 3 kilo Pak. Anggur 3 kilo, bakakak 1. Iya. Ayamnya motong Motong. sendiri. Ayam Iya. punya siapa yang dipotong? Punya saudara. Oh. Belum dia bayar dong. Tahu di istri saya itu. Oh. Apa istri saya. Ayamnya gede. Gede, Bakakaknya Pak. kemanain? Nganterin ke sono ke rumah mbahnya itu. Di mana? Tahu ngomongnya Jawa itu. Agak lumayan jauh sih, Pak. Oh, udah. Dianterin. Terus bakakak. Terus apa lagi? Sate katanya ada yang minta sate 50 tusuk. Enggak, cuma 3 tusuk tapi mentah. Oh, Nggak tahu nih mentah. kalau 50 tusuk saya nggak dengar. Terus ada yang nyuruh potong kambing hitam nggak? Ayam hitam? Enggak. Nggak ada. Tapi kalau ada juga ustadz yang bilang, ustadz yang dari versi yang lain ya, Pak ini kalau umpamanya insya Allah ada hijabnya kebuka, kalau umpamanya balik lagi ke Bapak gitu, ya Bapak harus hakikain anaknya buru-buru potongin kambing 2. Kalau itu aman, Pak. Di saya kambingnya banyak, Pak. Iya, begitu. Nanti, Pak, kalau anak Bapak ketemu, suruh motong kambing. Udah domba di saya ada, Pak. Bapak tinggal bawa motong. Saya bilang, iya Pak Haji, Pak Ustadz, insya Allah walaupun saya nggak punya duit, saya bela-belain deh utang deh. Yang penting aman. anak saya yang penting kembali aja dulu deh. Kasar saya mau minjem sama siapa, kasih nggak ada PPKB motor kayak kasar gitu. Nggak ya, usah Pak, ngutang, Pak. Domba ada banyak, Pak. Motong nih, ada. Udah. Kalau itu gampang kan kalau ketemu. Iya. Harusnya ahli-ahli spiritual itu, ya kan, paranormal itu, persyaratannya itu nanti diberikan setelah berhasil, Pak. Harusnya. Kalau sebelum berhasil diberikan itu kayak orang ngelamar kerja harus banyak bikin persyaratan, duitnya kagak ada, akhirnya nggak bisa ngelamar. Tapi kalau sudah keterima baru bikin persyaratan, minjemin juga ada yang percaya. Pasti itu Pak, makanya saya bilang aduh, tapi saking itu saya pengen Lakuin Pak, pengen ketemu ya, apapun ya istilahnya ya kan. Apa yang paling berat persyaratannya paranormal itu? Yang diminta sama Bapak, telanjang sudah, Sebenarnya, anggur 3 kilo, bakakak sudah, sebenarnya sate sih yang mentah. panjang doang Pak, menurut Yang paling berat masalahnya menurut saya yang tahu ajaran Islam itu kan itu udah buka aurat ya kan, apalagi buka aurat boleh Pak kalau nggak ada yang lihat. ya, tapi kan yang ngeliatnya banyak Son, tapi saya keadaan posisi gelap, untungnya gelap, coba kalau nggak, wah viral saya itu. Bapak telanjang. Kalau Bapak kan telanjang sering. Ya di kamar. Oh iya, itu anak juga sering telanjang. Iya. Ya. Nah, rencana kan kemarin saya tadinya kan mau nganterin Bapak tuh hari Jumat itu. Jumat ya? Iya, Pak. Kemis janji nganterin ke Jakarta. Tapi kan karena ada pemeriksaan Bapak udah bisa. Bapak bisa pulang kapan rencananya? Nggak tahu, Katanya. Pak. Belum, tapi kemarin kalau mamanya udah diperbolehkan beres gitu. Nanti baru pulang Pak, nanti dikabarin. Jadi nunggu dulu. Iya, udah sabar di sini. Iya, Pak. Sabar di sini juga beras kan udah cukup. Iya, Pak. Alhamdulillah, makasih banyak udah dikasih, Pak. Enggak lah, kasih supportnya. Iya, yang penting kan segera bisa kembali. Bisa bertemu lagi dengan anaknya. Pak, dan mental Bapak cukup untuk menghadapi pemeriksaan. Bapak berapa jam diperiksa paling lama? Seharian, Pak. Seharian? Iya. Dari jam berapa? Dari pagi jam 9 selesai? Pagi lagi. Oh, pernah sehari semalam? Iya. Diperiksa? Tapi itu dikasih makan, Pak. Dikasih makan, Iya. tidur juga kan? Iya, istirahat gitu. Tidurnya di luar kan? Gantian. Nggak ada yang ada sewa-nya, nggak ada kan? Enggak lah, emang saya apaan? Di luar, makanya kan tidurnya di luar. Enggak, tidur di sofa, Pak. Di sofa, gitu kan? Nah, tapi jadi Pak penyidik juga udah lelah, saya juga istirahat dulu ya Pak, ya Bu ya, Pak Budi ini ya. Ya Pak, emang saya pengen banget tidur juga ya kan. Tidur di sofa aja. Iya, jadi tapi untungnya antara jarak rumah ke polseknya dekat. Iya. Itu kan dijemput terus Pak saya. Antar jemput sama polisi. Iya. Iya. Ya pokoknya kita ingin masalahnya segera selesai Pak ya. Pak. Bisa ketemu anaknya. Jadi
ya prasangka kita hari ini, Pak. Prasangka kita hari ini, anak ini ada yang ambil. Ada yang seneng, sehingga anak itu dibawa. Dan andai kata ada yang ngambil, anak itu segera kembalikan. Ya Pak ya? Ya, dikembalikan. Dan dikembalikan, pasti dimaafkan Pak. Ya, dimaafin deh. Yang penting anaknya balik. Balik, keadaan sehat walafiat, utuh lagi kan. Tidak ada kekurangan suatu Tidak apapun. kekurangan suatu apapun. Ya. Dan pada para netizen dimanapun berada, ini keterangan Bapak, gitu kan? Bapak harus menghadapi tuduhan berbagai orang yang mencurigai Bapak dan istri Bapak. Dan tadi saya sudah dijelaskan, semoga kecurigaan itu nanti terjawab Iya, Pak. dengan ditemukannya anak kembali. Ya. Ya. Terima kasih, kita doain nih Bapak sehat, bisa kerja kembali, bisa balik ke Jakarta. Amin ya Allah. Dan alhamdulillah berkahnya bisa ketemu saya di sini, di rumah saya. Ya, jadi sih bisa Di tahu Lemur juga. Pakuan. Jadi tahu rumah ya Pak Dedi juga jadinya. Biasanya nonton YouTube-nya. Oh, Bapak malah suka nonton YouTube saya. nonton terus, Pak. Sekarang Bapak pemeran utama Nah, di jadi YouTube peran. saya. Jika saya mohon maaf mengganggu, Iya, Pak. dan saya ingin menyajikan terus pernyataan dari berbagai pihak Iya. untuk orang bisa menilai secara objektif Iya. dan tidak membawa masalah ini kemana-mana. Tolong dibantu juga ya Pak Dedi untuk yang memang yang istilahnya nggak jelas-jelas tuh, yang apa nih, yang youtuber yang nggak jelas gitu kan, kayak konten-konten nggak jelas itu ya kan, ya tolong di klarifikasi lah. Ya, ini yang jelasnya. Ini yang jelasnya, ini kontennya, ini utuh, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang ditambahin. Karena keterangan Bapak tidak ada sesuatu yang menurut saya berbahaya. Ya. Iya, Pak. Bapak sehat. Sehat, Pak. Semangat terus. Amin. Ya kan? Gitu. Mudah-mudahan adik Darelnya segera ketemu. Amin ya Allah. Nak, balik nak. Nah, pulang nak. Saya kangen nak. Saya kangen. Nah, mau bikinin Kasihan apa? mana? Mau dibikinin apa? Mie goreng. Mie goreng. Uwe na. Kuehnya nih nak, Cucu, nak, mau cucu. digoreng. Nanti mau dibeliin sepeda ya Pak ya? Iya. Sepeda baru. Dan kalau sudah balik nanti mau dipotongin domba. Berapa? 2 ekor. Potongin domba 2 ekor ya. Nanti saya tambahin 2 lagi, dipotongin domba 4 ekor.